Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya KPI Firgadiansyah. Saya dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan program studi ekonomi pembangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai poster yang berjudul Revolusi Pajak, Perubahan Tarif Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur. Pemprov Jawa Timur sendiri telah mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur pada bulan Agustus 2023. Perda tersebut merupakan turunan dari UU Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD melalui belit yang berlaku sejak 5 Januari 2024. Itu Pemprov berdasarkan ketentuan pasal 94 UU HKPD telah menetapkan tarif pajak daerah terbaru, jenis pajak, serta tarif pajak untuk keseluruhan jenis pajak ditetapkan dalam satu perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah. Secara terperinci, perda tersebut memuat atas beberapa tarif pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah provinsi. Yang pertama ada tarif PKB atas kepemilikan dan atau penguasaan oleh orang pribadi yang ditetapkan sebesar 1,2% terhadap kendaraan bermotor orang pribadi atau badan hukum untuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor pertama. Selanjutnya, ditetapkan sebesar 1,7% terhadap kepemilikan kedua atas kendaraan bermotor pribadi roda 4, kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 dengan isi silinder 250 cc. Selanjutnya, ditetapkan sebesar 2,2% untuk kepemilikan ketiga, lalu 2,7% untuk kepemilikan keempat, dan 3,2% untuk kepemilikan kelima. Sebagai informasi, kepemilikan kendaraan bermotor tersebut didasarkan atas nama atau nomor induk kependudukan atau NIK dan alamat yang sama. Selanjutnya yang kedua ada tarif bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB yang ditetapkan sebesar 12%. Selanjutnya, yang ketiga, ada tarif pajak alat berat atau PAB atas kepemilikan dan atau penguasaan alat berat yang ditetapkan sebesar 0,2%. Selanjutnya yang keempat, ada tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB yang ditetapkan sebesar 5%. Kemudian yang kelima ada tarif pajak area permukaan sebesar 10%. Dan yang keenam, tarif pajak rokok yang ditetapkan 10% dari cukai rokok. Perlu diperhatikan, ketentuan mengenai PKB dan BBNKB di Provinsi Jawa Timur ini mulai baru diberlakukan tanggal 5 Januari 2025 ke depan. Total penerimaan PKB di Jawa Timur tahun 2022 sendiri mencapai angka 7.621 triliun yang menjadi penyumbang terbesar PAD di Jawa Timur. Tercatat, penerimaan asli daerah di Jawa Timur mencapai sekitar 17.575 triliun. Angka tersebut tentunya terdiri dari berbagai pendapatan pajak yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Mulai dari PKB yang berkontribusi sebesar 43% terhadap PAD Jawa Timur, kemudian juga ada BBNKB yang menyumbang sekitar 22,6% dari PAD Jawa Timur. Selanjutnya disusul pajak rokok sebesar 18%, PBBKB sebesar 15,7%, dan PAP atau pajak air permukaan yang hanya menyumbang 0,3%. Revolusi pajak daerah Jawa Timur menyebabkan perubahan tarif pajak khususnya untuk PKB dan BBNKB yang mengalami kenaikan. Hal ini tentunya akan berdampak kepada perekonomian dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu apa saja sih dampak yang sekiranya dapat ditimbulkan? Untuk yang pertama ini ada peningkatan pendapatan daerah dalam jangka pendek melalui penetapan dasar pemungutan pajak terhadap cukai rokok, pajak air permukaan, pajak alat berat, dan terutama pajak terhadap kepemilikan kendaraan bermotor dapat menunjang pendapatan daerah. Pasalnya, semakin banyak masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor, maka semakin besar pula pendapatan daerah yang akan diterima dari pajak tersebut. Kemudian yang kedua, ada peningkatan pembangunan. Dampak dari meningkatnya pendapatan daerah adalah meningkatnya investasi infrastruktur publik. Pendapatan yang didapat dari pajak umumnya dialokasikan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan layanan sosial seperti pembangunan sekolah, perbaikan jalan, dan peningkatan akses layanan kesehatan.
Selanjutnya juga berdampak terhadap distribusi pendapatan. Pajak pajak-pajak seperti pajak kepemilikan kendaraan, pajak kepemilikan alat berat yang lebih tinggi dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dengan membebani kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan finansial yang lebih tinggi. Hal ini tentunya dapat menciptakan kondisi masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan yaitu berpotensi munculnya sektor informal. Terutama kenaikan tarif PKB perlu diawasi karena dapat berpotensi untuk memunculkan sektor informal. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari pajak yang lebih tinggi. Misal, seorang individu yang memiliki kendaraan mewah mungkin akan mendaftarkan kendaraannya atas nama orang lain. Hal tersebut dengan bertujuan agar oknum tersebut dapat terhindar dari pajak. Selanjutnya juga ada berkurangnya minat investasi. Adanya kenaikan tarif terhadap pajak kendaraan bermotor dan dapat mengurangi minat investasi perusahaan otomotif di Indonesia. Pasalnya, pajak berkelanjutan atas kepemilikan tersebut dapat mempengaruhi nilai masyarakat untuk membeli kendaraan baru, sehingga perusahaan akan lebih mempertimbangkan jumlah produksi kendaraan, sehingga dapat mengurangi jumlah nominal investasi yang diberikan kepada Indonesia. Seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan mengenai poster evolusi pajak, perubahan tarif pajak daerah Provinsi Jawa Timur. Jika ada salahnya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.